Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita bab ke-30, bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Bab ini mulai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan tentang al-ibadat al-qalbiyah, tentang ibadah-ibadah hati yang sangat agung seperti mencintai, takut kepada Allah dan seterusnya ya. Tawakal dimulai dari bab ini berkaitan tentang al-mahabbah. Dan al-mahabbah atau mahabbatullah adalah ibadah yang sangat agung ya. Dan dia adalah puncak dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah orang tergerak untuk bisa beribadah kepada Allah dengan kelezatan, dengan kenikmatan kecuali jika disertai dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya begitu agungnya mahabbatullah, cinta kepada Allah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau untuk mencintaimu ya. Karena tidak semua orang bisa merasakan kelezatan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dalam doanya minta agar hatinya dibuat bisa cinta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Dan kelanjutan doa tersebut, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa mencintaimu ya, dan mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada mencintaimu. Ya, aku mohon kepada Engkau untuk mencintaimu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Dan untuk bisa cinta kepada orang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan aku untuk bisa mencintaimu. Ini dalil ada cinta kepada Allah, ada amalan-amalan yang bisa mengantarkan seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Jika seorang dalam hatinya sudah ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah, maka ringanlah dunia ini baginya. Dan dia terasa berat akhirat di hatinya. Oleh karenanya seorang berdoa kepada Allah agar dirinya dibuat rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa orang takut mati, orang takut berat terhadap dunia, megang erat dunia? Kenapa? Karena kerinduannya untuk bertemu dengan Allah kurang. Cintaannya kepada Allah kurang. Maka kebanyakan orang atau banyak di antara kita yang tatkala beribadah hanya berdasarkan harapan dan ketakutan. Takut disiksa oleh Allah dan berharap dapat surga. Banyak di antara kita seperti itu. Tapi harus kita tumbuhkan satu lagi, yaitu kita beribadah karena cinta kepada
kepada Allah, ingin rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan lain untuk bisa bertemu dengan Allah kecuali dengan meninggal dunia. Ya. Oleh karenanya seorang banyak berdoa kepada Allah agar doa yang diajarkan Nabi tadi, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Kumohon kepada Engkau kelezatan mandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Kemudian tadi Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa mencintaimu. Dan di antara maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala dicintai dan Allah juga mencintai. Allah juga apa? Mencintai. Dan ini berbeda dengan kebanyakan hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau kita lihat hubungan antara majikan dengan pembantu, antara raja dengan budaknya, raja dengan anak buahnya, jenderal dengan anak buahnya, ya. Rata-rata hubungan mereka bukan karena cinta, tapi yang di atas memerintah yang di bawah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia adalah Al-Qahhar, yang maha kuasa, yang maha raja, yang maha perkasa, yang maha segalanya, ternyata bisa mencintai hambanya yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kehinaan. Sehingga hubungan antara Allah dengan hambanya bisa hubungan cinta. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat, Allah mencintai hamba-hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Ya, innallaha yuhibbul muttaqin. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah ya cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ayat-ayat yang lainnya menunjukkan Allah dicintai dan Allah mencintai. Nah, kita berusaha cinta kepada Allah yang benar agar Allah pun mencintai kita. Karena yang penting adalah bagaimana Allah bisa mencintai kita. Sebagaimana perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Perkara yang paling utama bukanlah bagaimana engkau mencintai, tapi apakah kau juga dicintai. Ini yang paling penting. Jadi dengan kita cinta kepada Allah, cinta yang benar, kita buktikan kita cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Ya. Dan kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka tidak mungkin Allah akan mengazabnya. Tidak mungkin Allah akan mengazabnya. Makanya dalam tafsir seorang pernah ditanya seorang saleh, mana dalil bahwasanya dalam Al-Qur'an bahwasanya yang mencintai tidak akan menyakiti yang dicintai. Secara hubungan manusia demikian, orang yang mencintai tidak akan menyakiti yang dicintai. Suami yang mencintai istrinya, dia tidak tega melukai hati istrinya. Kalau suami suka ngomel-ngomel sama istrinya, berarti cintanya dipertanyakan. Lagi istri suka ngomel sama suaminya. Nah, aku cinta sama suami tapi suka ngomel sama suami. Cinta tapi cintanya belum sempurna. Namanya orang kalau benar-benar cinta, dia tidak akan menyakiti hati orang yang dia cintai. Kawan dengan kawan enggak enak, nanti dia tersinggung, nanti dia hubungan tidak enak lagi. Dia mencari keridhaan orang yang dia cintai tersebut. Apakah ada dalilnya dalam Al-Qur'an bahwasanya yang mencintai tidak akan menyakiti yang dicintai? Ada dalilnya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu wan nasara. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka ngaku-ngaku berkata nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini putra-putra Allah dan kami ini kekasih-kekasih Allah. Jadi Allah itu cinta sama kami, kata Yahudi dan Nasrani. Kami ini auliya'uhu wa ahibba'uh, abna'uhu wa ahibba'uh, kami kekasih-kekasih Allah. Maka Allah suruh Nabi Muhammad SAW bantah mereka. Kata Allah, kul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kenapa Allah mengadab kalian? Karena dosa-dosa kalian. Bukankah nenek moyang kalian, Bani Israel, ada yang pernah dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi? Allah mengadab mereka. Berarti kalian, pengakuan kalian tidak benar. Kalian ngaku-ngaku sebagai kekasih-kekasih Allah, tetapi kenapa Allah mengadab kalian? Ini bantahan telak. Kalau seandainya Allah cinta kepada kalian, Allah tidak akan mengadab apa? Kalian. Tidak mungkin yang mencintai akan menyakiti yang dicintai. Ya, ini dalil bahwasanya yang kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan mengazabnya. Maka seorang berusaha meraih kecintaan Allah terhadap dirinya.
Dan ini menunjukkan bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang simpel, sederhana. Kita mencintai Allah, Allah bisa mencintai kita. Dalam Al-Qur'an banyak. Yuhibbunahu, ya apa namanya? May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kalau ada yang murtad di antara kalian, Allah akan datangkan suatu kaum, ya, pengganti kalian. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Dari dua pihak. Hamba cinta kepada Allah, Allah cinta kepada hamba. Waktu Nabi SAW, sebagaimana di awal-awal pengajian kitab Tauhid, waktu Nabi SAW dalam perang Khandaq, Nabi SAW berkata, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbuhullah, rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Sungguh besok aku akan memberikan bendera peperangan kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, dan Allah akan memenangkan peperangan tersebut dengan tangannya. Ternyata orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sederhana. Kata Nabi, aku akan berikan bendera peperangan kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Sederhana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau antum sudah masuk dalam akidah Jahmiyah, akidah Asy'ariyah, akidah Mu'tazilah, kata mereka Allah tidak bisa dicintai, Allah tidak bisa mencintai. Selesai. Bingung, ini maksudnya gimana? Enggak bisa. Allah tidak bisa mencintai, Allah tidak memiliki sifat mencintai. Terus mencintai maksudnya apa? Maksudnya ingin kebaikan kepada si fulan, bukan mencintai. Terus Allah tidak bisa dicintai. Akhirnya mereka mentakwil kanan, mentakwil kiri, setengah mati. Ahlussunnah wal Jamaah sederhana. Allah mencintai dan Allah bisa dicintai. Jadi ini ibadah hati yang sangat agung. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah kabarkan dalam ayat ini ada sebagian orang yang mereka mencintai sesembahan-sembahan mereka sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 165 kata Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ya, mereka cintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-mahabbah asyirkiyah, mahabbah yang merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai sembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang macam-macam cinta, ya. Biar antum tidak salah mencintai, ya. Al-mahabbah. Yang pertama, al-mahabbah al-muta'alliqatu billah. Cinta yang berkaitan dengan Allah. Maka ada para ulama membagi menjadi 3. Pertama mahabbatullah. Kemudian yang kedua al-mahabbah fillah. Yang ketiga al-mahabbah ma'allah. Adapun yang kedua al-mahabbah tabi'iyah. Mahabbah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini pertama mencintai Allah.
Ini adalah ibadah yang sangat agung. Tadi kita sebutkan bagaimana seorang menghadirkan dalam dirinya agar bisa cinta kepada Allah. Perlu latihan, perlu latihan. Nanti akan kita bahas, kita sebutkan perkara-perkara yang bisa menumbuhkan orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah hati, tidak ada orang yang lihat. Hanya Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tidak ada manfaatnya. Hanya Allah yang tahu apakah Anda cinta kepada Allah atau tidak. Al-mahabbata fillah artinya mencintai karena Allah. Yang ketiga, mencintai selain Allah bersama Allah. Dan inilah yang merupakan kesyirikan. Adapun mahabbatullah tadi, cinta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah kita jelaskan. Yang kedua, al-mahabbatu fillah. Al-mahabbatu fillah itu kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena zatnya, tetapi karena sesuatu yang lain. Namanya mencintai karena sesuatu. Mencintai karena sesuatu, ya. Misalnya kita mencintai kawan kita. Kawan kita ini dari sisi ekonomi dia miskin, dari sisi misalnya dari sisi akal dia enggak pinter, ya. Dari sisi ngobrol sering enggak nyambung, ya. Tetapi kita cinta sama dia. Kenapa? Karena dia rajin beribadah. Dia rajin ke masjid, orangnya akhlaknya mulia. Jadi kita mencintai dia karena apa? Karena Allah. Bukan karena dunia dia. Kalau kita cari karena dunia, harusnya kita cari yang pandai ngobrol, yang ini, yang duitnya banyak, ya. Duitnya banyak. Kalau kita ketemu dia ditraktir terus, ya. Itu kita cintai dia karena duitnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa belajar mencintai sesuatu karena Allah, ya. Sebagaimana seorang penyair berkata, disebut Majnun Laila, dia berkata, ya, apa namanya? Amuru ala diyari diyara Laila uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata seorang pengejar-pengejar pemuja Laila, dia berkata, aku melewati suatu kampung, kampungnya si Laila. Aku pun mencium tembok-tembok rumah yang ada di kampungnya Laila. Aku mencium tembok bukan karena cinta kepada tembok, tetapi aku cium tembok karena cinta kepada yang di balik tembok, ya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati mencium Laila, apa daya bibir tak sampai. Itu namanya cinta karena sesuatu. Cinta karena sesuatu. Dan ini akan disebutkan dalam hadis-hadis akan mendatangkan kelezatan iman. Kalau kita melatih diri untuk cinta sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-ukhuwatu fillah. Persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, yang Allah meletakkan pahala yang besar bagi orang yang bisa mencintai saudaranya karena Allah. Makanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya kata Nabi SAW, rajulani tahabba fillah. 2 orang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang persaudaraan ini belum ada sebelumnya. Tatkala Islam belum datang, seluruh relasi yang terjadi, seluruh persahabatan, seluruh keterikatan semuanya karena duniawi. Sebelum datang Islam. Terjadi keterikatan antara kaum Ansar di antara mereka, antara suku Aus sendiri, antara suku Khazraj sendiri, antara suku Quraisy, semuanya karena dunia. Karena kabilahnya, karena kekerabatan, karena sama-sama tinggal di Mekah, karena sama-sama tinggal di Madinah, karena satu kampung, semua kecintaan timbul karena itu. Karena sama-sama pedagang, ya. Maka karena seperti kalau kita karena sama-sama hobi main bola, saya hubungan sama kenapa? Sama-sama hobi main bola. Satunya hubungan saya cinta sama dia kenapa? Sama-sama suka nonton bioskop. Sama-sama suka maksiat, ya. Jadi semua relasi sebelum datang Islam semua karena dunia. Entah karena rabit yang menggabungkan karena kekerabatan atau karena negeri atau karena hobi atau karena pekerjaan.
Tiba-tiba datang Nabi SAW mengajarkan sesuatu yang lain. Yaitu hubungan fillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hubungan yang paling kuat, terkadang lebih kuat daripada sekedar hubungan karena kekerabatan. Lebih kuat daripada hubungan karena kenegaraan. Ya. Hubungan al-mahabbatu fillah, al-ukhuwatu fillah. Makanya dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, ainal mutahabbuna bijalali. Al-yauma idzilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini aku akan menaungi mereka dengan naunganku, naungan arsy-Ku, ya. Di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Maka kita harus introspeksi diri sekarang. Kita ini punya kawan-kawan. Sebenarnya kita berkawan dengan mereka tuh sebenarnya karena apa? Ente ceklah diri ente. Ada teman-teman yang mungkin kita kawan-kawan perkara duniawi, enggak apa-apa. Kita punya kawan orang kafir, kita punya karena kita kerja, ya. Tapi teman-teman kita ini yang dekat dengan kita, apakah kita berteman karena Allah atau karena perkara dunia di balik itu semua? Boleh kita berkata kepada orang, uhibbuka fillah, saya cinta engkau karena Allah. Tapi ini perkataan berat. Ada pertanggungjawabannya di akhirat. Ternyata karena Allah Subhanahu wa taala kita dapat pahala. Bahkan pahalanya agung di hari kiamat kelak, ya. Bayangkan bagaimana seorang dalam hadis dia berjalan mencari zara rajulun akhan lahu fi qaryatin ukhra. Dia berjalan menuju suatu negeri. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa adrajahu malakan, ya, atau fa arsadahu Allahu malakan ala madrajihi. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat untuk menunggu dia. Begitu dia lewat jalan tersebut, malaikat bertanya, ya, aina turid, kemana kau hendak pergi? Maka dia berkata, uridu, ya, akhi fi hadhil qaryah. Saya ingin menjenguk saudaraku di negeri, di kampung ini. Kemudian malaikat bertanya, hal laka min ni'matin tarubbuha alaih? Adakah suatu kau kesana keperluan, ada keperluan duniawi? Kata dia, tidak. Walakinni uhibbuhu fillah. Tapi saya mencintainya karena Allah. Subhanallah. Kata malaikat, fa inni rasulu rabbik. Sungguhnya aku adalah utusan Rabbmu untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya innallaha ahabbaka kama tuhibbuhu kama ahbabtahu fih. Sungguhnya Allah mencintaimu, ya, sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mahabbatu fillah ini ibadah yang agung, ya. Ibadah yang agung harus kita latih diri kita mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni is'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon untuk bisa mencintaimu, mencintai orang yang mencintaimu, mencintai amalan yang bisa mendekatkan diriku kepadamu. Ini al-mahabbatu fillah. Makanya sebagaimana sering disampaikan, lihat bagaimana tatkala kaum muhajirin bersaudara dengan kaum ansor. Luar biasa. Di luar daripada khayalan dan dongeng-dongeng yang ada. Tatkala Sa'ad bin Rabi' dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kaya raya di kota Mekah, tiba-tiba miskin mendadak. Tiba-tiba miskin, tadinya saudagar kaya raya, tahu-tahu miskin. Dan itu berat bagi seorang yang biasa hidup kaya tiba-tiba miskin. Maka Nabi memilih Abdurrahman bin Auf untuk dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Maka Sa'ad bin Rabi' berkata, wahai Abdurrahman, saya kaum Ansor, saya termasuk orang paling kaya di kaum Ansor. Ya, saya akan bagi setengah hartaku untuk engkau. Subhanallah. Bayangkan. Dia benar-benar mencintai saudaranya karena Allah, ya. Karena Allah. Dia tidak peduli. Dia bilang setengah hartaku buat engkau, ya. Ya. Apakah ada orang seperti zaman sekarang? Ya akhi, saya sudah hidup di Madinah 15 tahun, enggak ada yang pernah nawarkan. Mana keturunan Sa'ad bin Rabi'? Saya sudah tinggal di Jakarta, di Bekasi, mana kawan-kawan yang menawarkan setengah hartanya? Mana ayo? Enggak ada. Itu siapa yang kita mungkin heran, tapi itu wajar karena guru mereka Nabi SAW. Siapa guru mereka?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawarkan setengah hartanya. Di Madinah masih banyak orang-orang yang soleh, yang dermawan. Di Jakarta, di Bekasi, di Indonesia masih banyak orang-orang yang dermawan. Tapi sampai pada derajat setengah hartanya dia berikan kepada kawannya, enggak ada. Enggak ada. Mungkin suatu saat ada, Allah alam ya. Ya, enggak ada. Siapapun orang enggak ada zaman sekarang. Setengah harta diberikan. Maksudnya gimana? Ini saya punya ATM isinya 5 miliar. Kamu 2,5, saya 2,5. Masya Allah. Allahu Akbar. Kapan ada kawan kayak gitu ya? Kalau ada pun saya tidak mau lapor-lapor sama antum. Nanti antum berkawan sama dia. Cukup buat saya pribadi. Taib. Kemudian bukan cuma itu, ternyata Sa'ad bin Rabi berkata, saya punya istri lebih dari satu. Kau lihat mana yang kau sukai, saya ceraikan. Bayangkan. Dia tidak bilang ini istriku ada yang gembrot buat kamu, yang kurus buat saya, enggak. Dia bilang ini istriku ada, kamu pilih, lihat mana yang kau sukai, kasih tahu, nanti saya ceraikan. Kalau sudah habis masa iddahnya, kau nikahi. Subhanallah, bukan cuma harta yang dia tawarkan, istrinya pun dia tawarkan. Ya. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya, barakallaka fi malika wa fi ahlika. Dia tidak terima, dia tidak ambil kesempatan dalam kesempitan. Dia mengatakan semoga Allah berkahi engkau, hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq, tunjukkan aku mana pasar. Saya ingin berdagang. Subhanallah. Kalau kita itu langsung tawarin begitu. Masya Allah. Rezeki dari mana? Masya Allah. Saya tidak pernah duga-duga ternyata Allah bawa antum kepada saya. Masya Allah. Itu kalau kita. Masya Allah. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak. Masya Allah. Luar biasa. Makanya waktu saya di Madinah, guru saya bercerita. Orang-orang datang ke Madinah bertanya, mana orang-orang Ansor yang dahulu menawarkan harta mereka sama istri mereka? Kita tidak menemukan lagi kaum Ansor di kota Madinah. Apa jawaban penduduk kota Madinah? Kaum Ansor yang dulu menawarkan istri mereka dan harta mereka sudah pergi semuanya bersama perginya orang Muhajirin yang kalau ditawarin tidak mau. Paham? Sekarang yang ada yang minta sama yang pelit. Ini namanya al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Antum harus ada antum amalan-amalan menunjukkan antum apa namanya menjalin persaudaraan, persahabatan karena Allah. Kalau mulai hati antum ternyata bersahabat dengan si fulan karena dunia, sudah ente berarti harus perbaiki diri. Ente perbaiki diri. Karena bisa jadi di tengah perjalanan kita ternyata bersaudara bukan ikhlas karena Allah tapi karena apa? Karena dunia. Maka masing-masing mengecek dirinya. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-mahabbatu fillah. Ini yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Tauhid. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan yang mereka cinta kepada tandingan tersebut seperti cinta mereka kepada Allah, ya. Jadi kata Allah yuhibbunahum kahubbillah. Artinya mereka itu orang-orang musyrik mencintai sesembahan-sesembahan mereka seperti cinta kepada Allah. Nah, di sini ada dua tafsiran di kalangan para ulama seperti, perhatikan sini, seperti cinta kepada Allah. Apa maksudnya seperti cinta kepada Allah? Ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan maksudnya seperti kecintaan mereka, yaitu orang-orang musyrik, kepada Allah.
Maksudnya mereka cinta kepada sembahan-sembahan mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Berarti seakan-akan cinta mereka bagi dua, 50% untuk Allah, 50% untuk apa? Sesembahan-sembahan mereka. Artinya mereka mencintai sembahan-sembahan tersebut seperti cinta kepada Allah. Kita mungkin tidak bisa katakan 50%, tapi kecintaan mereka seperti itu. Sebagaimana kecintaan ini namanya cinta ibadah. Cinta ibadah itu cinta yang menimbulkan pengagungan, ketundukan, kehinaan di hadapan yang dia cintai. Kapan dikatakan cinta kepada Allah ibadah? Tatkala cinta tersebut menimbulkan ketundukan, kehinaan, zul ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ternyata cinta kepada sembahan-sembahan mereka, kepada wali-wali mereka, kepada sembahan-sembahan mereka seperti itu. Seperti mereka cinta kepada Allah. Ya. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, seperti cinta kepada Allah maksudnya seperti cintanya kaum muslimin, cintanya kaum mukminin kepada Allah. Untuk tafsiran yang kedua, berarti mereka tidak cinta kepada Allah. Paham? Tafsiran kedua, mereka tidak cinta kepada Allah, tapi mereka cinta kepada selain Allah sebagaimana cintanya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Saya ulangi. Ini ayat kata Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada sembahan-sembahan tersebut sebagaimana cinta kepada Allah. Apa maksudnya sebagaimana cinta kepada Allah? Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama mengatakan seperti kecintaan mereka pula kepada Allah. Artinya orang musyrik ini cinta kepada sesembahan-sembahan mereka dan cinta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti cintanya kaum mukminin kepada Allah. Artinya kaum mukminin begitu cinta kepada Allah. Nah, mereka cinta kepada wali-wali mereka, kepada sembahan mereka seperti cinta kaum mukminin kepada siapa? Allah. Nah, untuk tafsiran kedua berarti mereka tidak cinta kepada Allah. Yang benar wallahu a'lam bishawab adalah pendapat yang pertama, ini yang benar. Kenapa benar? Karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutannya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman mereka lebih cinta kepada Allah daripada mereka. Maknanya demikian. Dan orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada orang-orang musyrik kepada Allah. Dan orang-orang beriman kecintaan mereka kepada Allah lebih tinggi daripada kecintaan orang musyrik kepada Allah. Kenapa? Karena mereka memurnikan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an, kata mereka, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idz nusawwikum bi rabbil alamin." Tatkala mereka dalam neraka jahanam mereka berkata, sungguh demi Allah kami duduk dalam kesesatan yang nyata. Idz nusawwikum bi rabbil alamin, tatkala kami menyamakan kalian dengan Allah. Jadi mereka ketemu dengan sembahan-sembahan mereka. Mungkin orang-orang soleh yang mereka ibadahi ketemu dan mereka bilang kami dulu sesat karena kami menyamakan kalian dengan Allah. Penyamaan dari sisi apa? Bukan dari sisi mereka meyakini ini menciptakan alam semesta, bukan dari sisi rububiyah. Tapi di antaranya dari sisi cinta mereka kepada sembahan-sembahan ini seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati sekarang ada sebagian orang lebih semangat tawaf di kuburan Husain daripada Ka'bah. Cintanya kepada selain Allah lebih daripada cinta kepada Allah. Jadi ini tafsiran yang benar, tafsiran yang pertama. Oleh karenanya orang-orang musyrikin dahulu mereka cinta kepada Allah, buktinya mereka haji, buktinya mereka tawaf, buktinya mereka umrah, buktinya mereka sedekah, buktinya sebagian mereka iktikaf di Masjidil Haram. Ya, menunjukkan mereka beribadah dan mereka cinta kepada Allah, tapi mereka bagi cinta mereka cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cinta yang disebut dengan al-mahabbatu ma Allah, mencintai selain Allah bersama cinta kepada Allah. Ini syirik. Ini adalah syirik. Ini maksudnya mahabbah yang merupakan ibadah. Mahabbah di sini maksudnya ada yang apa? Mahabbah ibadah. Mahabbah ibadah. Mahabbah ibadah itu yang menimbulkan pengagungan,
Terus kepada yang dicintai, kemudian perendahan diri kepada yang dicintai. Itu mahabbah yang merupakan ibadah. Nah, sekarang kita akan bahas namanya al-mahabbah at-tabi'iyyah, ya. Al-mahabbah tabi'iyyah itu mahabbah yang alami, mahabbah natural. Mahabbah tabiat alami, ya. Ya. Maka seperti ya mahabbah al-ishfaq, al-ijlal, ya, maksudnya kasih sayang orang tua, ortu kepada anak. Kita sayang kepada anak, tapi ishfaq karena kita kasihan sama anak kita. Ijlal, pengagungan seperti anak kepada apa? Orang tua, ortu. Kemudian misalnya cinta kepada suka dengan makanan tertentu, dengan model tertentu, kemudian dengan akhwat tertentu, maksudnya istrimu, dan lain-lain. Ini semuanya mahabbah tabi'iyah. Kemudian ya ini semua tidak ada masalah dan ini bukan mahabbah ibadah, bukan mahabbah apa? Ibadah. Mahabbah ibadah itu ini syaratnya tadi, menimbulkan pengagungan kepada yang dicintai dan penghinaan diri terhadap yang dicintai. Ya, ini cinta yang wajar, cinta kepada rumah, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada permainan, cinta kepada makanan tertentu, kepada anak, kepada orang tua. Ini semua enggak ada masalah. Dengan syarat ini semuanya cinta yang boleh dengan syarat tidak melanggar syariat. Jangan sampai ya. Karena sebagian cinta seperti ini kalau terlebihan terkadang akhirnya melanggar syariat, ya. Ya, saking cintanya kepada suaminya, dia bilang, "Kamu jangan pakai jilbab." Dia buka jilbabnya. Ini bukan syirik tapi maksiat. Ya. Itu namanya bukan syirik tapi apa? Maksiat. Dia mencintai suaminya sampai dia melanggar perintah Allah. Maka ini cinta yang haram. Tapi bukan cinta yang syirik. Beda dengan cinta kepada wali-wali, ke kuburan, nangis-nangis misalnya. Cinta kepada Hussein, ya. Cinta kepada yang disembah seperti cinta kepada Allah itu baru syirik. Adapun ini, kalaupun dia melanggar perintah Allah, maka dia terjerumus dalam apa? Maksiat. Paham sampai di sini? Baik. Ini juga ya. Ini hukumnya boleh, tadi kita katakan boleh, jaiz, mahabbah yang jaizah dan bisa jadi ibadah kalau dijadikan sebagai al-mahabbatu fillah. Al-mahabbatu fillah. Contoh, ente cinta kepada istri. Secara tabiat ente cinta kepada istri. Ya, istri saya cantik, saya suka sama dia. Tetapi tumbuhkan juga saya cinta kepada istri karena perintah Allah. Allah menyuruh saya cinta kepada istri. Allah menyuruh saya mesra sama istri. Nabi mengajarkan mesra sama istri. Maka terkumpul pada istri kita dua mahabbah. Pertama mahabbah tabi'iyah dan itu tidak ada pahalanya. Yang kedua al-mahabbatu fillah. Paham? Cinta kepada istri karena Allah. Saya punya kakak, saya punya adik, kerabat. Namanya kekerabat pasti saling mencintai. Tapi saya pasangkan lagi, saya cintai kakak saya, adik saya karena Allah. Maka saya harus bantu dia lebih daripada yang lainnya. Ya, seperti itu. Maka terkadang dalam suatu kecintaan kepada selain Allah bisa terkabung dua, mahabbah tabi'iyah sama mahabbah apa? Fillah. Faham? Maka antum berusaha dalam interaksi dengan kerabat atau dengan kawan dengan yang lainnya munculkan dua-duanya. Bahkan kepada anak, kita cinta kepada dia,
tabii saya cinta kepada anak saya, tapi saya berkorban karena Allah. Saya ingin anak saya menjadi orang yang hafiz misalnya atau orang yang soleh. Saya keluarkan biaya karena Allah. Harus karena Allah, bukan untuk saya bangga-banggakan di hadapan teman-teman saya, bukan. Tapi karena saya cinta dia, karena Allah perintahkan saya, maka jadilah kecintaan kita itu berpahala. Paham ya? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, ini buku yang sangat bagus berkaitan tentang amalan-amalan hati. Dia bicara tentang sabar, tentang cinta, ya. Dan luar biasa pembahasannya ya. Nah, sekarang dicetak terakhir saya punya 2 cetakan, sama-sama 4 jilid ya. 4 jilid kalau digabung tebal segini ya. Lumayan ya. Kalau bisa membaca bagus ya. Saya juga belum baca semuanya. Tapi sebagian saya ambil baca di situ, Masya Allah. Ya, indah sekali pembahasan Ibnu Qayyim, luar biasa ya. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menempuh sebab-sebab tersebut agar kita bisa cinta kepada Allah, karena cinta kepada Allah ibadah. Al-asbab al-jalibah lil mahabbah. Sungguhnya sebab-sebab yang menjadikan seorang cinta kepada Allah ada 10 disebutkan. Ahaduhuma atau ahaduha qiraatul Quran bitadabbur wa tafahumi lima anihi wa ma urida bihi. Pertama baca Quran tapi dengan tadabbur, dengan berusaha memahami makna-maknanya dan apa maksud ayat ini. Itu yang jarang kita lakukan. Yang kita lakukan kejar target. 1 hari 1 juz, 1 hari setengah juz, 1 hari 3 juz. Jarang kita, memang programnya kalau ada, jadi langsung kita baca maksud ayat ini apa, tafsir singkatnya apa, itu lebih bagus, itu lebih menambah iman kita. Karena maksud dari baca Al-Quran itu adalah untuk menambah iman. Ya. Oleh karenanya kalau kita baca Al-Quran dengan berusaha memahami maknanya, kita baca kisah-kisah dalam Al-Quran, hukum-hukum dalam Al-Quran, itu akan menambah cinta kita kepada Allah. Kita tahu subhanallah Allah menurunkan Al-Quran yang sangat agung ini, yang luar biasa indahnya, dengan rahasia yang begitu dalam, kandungan yang begitu dalam, itu mau tidak mau kita akan semakin cinta kepada pemilik kata-kata ini, pemilik firman ini, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan merasakan kelezatan yang luar biasa, ya. Kelezatan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh para penyanyi dan pemain musik. Nah, para pemain musik itu mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, hanya mendapatkan kelezatan, tapi bukan kebahagiaan. Makanya banyak di antara mereka yang bunuh diri. Ya, banyak di antara mereka yang stres. Banyak di antara mereka yang harusnya untuk dapat bahagia, morfin. Karena tidak ada kebahagiaan yang dapat. Supaya bisa bahagia, zina. Artinya tidak ada kebahagiaan, berarti hati mereka kosong. Terisi dengan kesengsaraan. Yang mereka dapatkan kelezatan, yang mereka namakan kelezatan tersebut dengan kebahagiaan. Tapi itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan sendiri, kelezatan sendiri. Kelezatan orang maksiat dapat kelezatan. Minum khamar lezat. Ya, berzina lezat, nonton film porno lezat, nonton bioskop lezat, ya. Tetapi bukan kebahagiaan, yang ada kesengsaraan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, bagi dia kehidupan yang menyesatkan. Sesak dadanya. Jadi kalau orang baca Al-Qur'an dengan tadabbur, berusaha memahami, maka dia akan sangat mudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia akan rindu dengan pemilik firman-firman ini ya. Masalahnya antum tidak tahu bahasa Arab, itu masalahnya. Masalah besar ya. Saya sudah sering sampaikan, antum belajarlah bahasa Arab ya. Di Masjid Al-Ikhlas sudah ada belajar bahasa Arab belum? Belum. Ya, karena DKM-nya enggak tahu bahasa Arab. Harus belajar bahasa Arab ya. Biar antum berkembang ilmunya. Biar baca Quran jadi imam baca panjang-panjang, antum tidak batu-batu di belakang ya. Karena antum tahu maknanya. Jadi kalau antum enggak tahu maknanya, antum batuk di belakang. Imamnya cuek aja. Emang gue pikirin.
Oleh karenanya belajar bahasa Arab. Yang kedua, untuk bisa mendapat kecintaan kepada Allah, at-taqarrub ila Allah Ta'ala bin nawafil ba'dal faraid. Mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah. Ya, ini enggak bisa bahasa Arab, enggak apa-apa ya. Ya, sunnah, salat sunnah dikerjakan, sedekah-sedekah sunnah, selain zakat, sedekah sunnah kita kerjakan, ya. Perkara-perkara sunnah yang Allah, salat malam, ya, yang lainnya, perkara-perkara sunnah kita kerjakan. Ya. Kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah." Ya. Dan hambaku tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Jadi ini dalil bahwasanya dalam hadisul wali, dalam hadis qudsi ini dalil bahwasanya mengerjakan perkara-perkara sunnah akan menumbuhkan cinta kepada Allah. Ya, Allah mencintainya dan dia tentu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat harus ikhlas. Harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas tidak akan meraih kecintaan Allah. Kemudian yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisan wal qalbi wal amal wal hal. Fa nasibu minal mahabbah ala qadri hadza. Selalu berzikir kepada Allah dengan lisannya, dengan hatinya, dengan amal dan dalam kondisinya. Jadi mana-mana berzikir, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Atau dengan merenungkan sesuatu, baca, ini juga menambah kecintaan kepada Allah, tidak harus berzikir, kadang kita merenungkan. Ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat ayat-ayat Allah, ingat hukum-hukum Allah, ya. Ini semuanya pokoknya selalu ingat kepada Allah, ini membuat kita cinta kepada Allah, ya. Sering ngomongin, sering bicarakan, kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita juga ini enggak sesuai dengan syariat atau tidak. Ini benar enggak, Allah suka dengan ini enggak. Ya, dengan demikian kita akan cinta kepada Allah. Semakin sejauh mana kita selalu mengingat Allah, sejauh itulah kita akan mencintai Allah dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, adalah itsar mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Ya, engkau mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh hawa nafsumu. Tatkala kata Ibnu Qayyim, inda ghalabatil hawa, tatkala hawa nafsu menguasai. Kita ingin lihat ada cewek cantik, penasaran pengin lihat. Tadi lewat kayaknya cantik deh. Tapi masih penasaran. Pas lihat, wah gembrot, salah lihat. Misalnya ya. Jangan lihat sudah, kita enggak boleh lihat sudah, tundukkan pandangan. Kita ingin lihat, hawa nafsu kita ingin melihat wanita cantik tersebut, tapi kita tahu Allah melarang. Maka kita mendahulukan keridhaan Allah, apa yang disukai oleh Allah daripada hawa nafsu kita. Dengan demikian Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Ya. Misalnya antum pergi sama istri. Ada 2 restoran, satu gado-gado, satu bakso. Antum sukanya bakso, tapi istri bilang, "Mas, gado-gado dong." Bakso dong, "Mas, gado-gado." Antum tahu kalau antum bawa ke bakso, istri antum marah. Sudahlah, saya rela meninggalkan bakso demi apa? Istri saya. Itu contoh sederhana. Maka antum makan gado-gado sama istri, antum merenungkan bagaimana apa yang dicintai oleh istri dan antum merelakan apa yang antum cintai. Antum akan mendapatkan keridhaan apa? Istri. Paham? Nah, kalau antum tahu apa yang Allah suka antum kerjakan meskipun bertentangan dengan hawa nafsu antum, ya. Hawa nafsu antum. Antum punya uang, pinginnya beli macam-macam, duit banyak, tapi ini saatnya berkorban. Saya harus beli sapi nih, saya harus beli kambing nih. Allah suka kalau saya keluarkan uang untuk apa? Untuk korban. Maka kita ngalah, kita memilih kecintaan Allah daripada kecintaan hawa nafsu kita. Yang kelima kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa musyahadatiha wa taqallubi fi riyadhi hadhil ma'rifah wa mayadiniha. Ya, berusaha untuk menelaah nama-nama Allah yang terindah, tapi menelaah dengan hati. Artinya perenungan, apa itu Al-Latif, apa itu Al-Khabir, apa itu As-Sami', apa itu Al-Basir, apa itu Ar-Raziq, apa itu nama-nama Allah. Renungkan, bukan hanya sekedar baca maklumat, tapi mutala'atul qalbi, hati ini merenungkan. Itu benar-benar cara cepat untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar kaidah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu benar. Bagaimana Anda mau mencintai Allah yang tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah sudah mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'an, dalam hampir tiap lembaran Al-Qur'an di situ Allah mengenalkan dirinya. Sebenarnya orang mengatakan cinta kepada Nabi, dia tidak tahu Nabi SAW seperti apa.
bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana sirahnya, bagaimana perjuangannya. Susah mengaku cinta kepada Nabi pun dia cinta. Beda dengan orang yang belajar sirahnya, beda dengan orang yang menghafalkan hadis-hadisnya, beda dengan orang yang menerapkan ajaran-ajarannya. Tentu beda. Sama-sama cinta kepada Nabi tapi berbeda. Kalau pengakuan semua orang boleh apa? Ngaku ya. Oleh karenanya di antara cara yang paling cepat untuk membuat cinta kepada Allah adalah mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Kemudian yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsani wa ni'ami dhahir wal batinah. Ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang zahir maupun yang batin. Allah berikan kita berbagai macam kenikmatan ya. Ente diberikan istri, ente dikasih nikmat iman, ente dibuat pengajian, ente meninggalkan kemaksiatan. Itu nikmat luar biasa. Sementara banyak orang masih belum sholat, masih banyak orang yang mencari kebahagiaan, masih banyak orang tenggelam dalam maksiat, masih banyak orang minum khamar, masih orang berzina, masih banyak orang keluarganya berantakan, masih banyak. Antum nikmat apa lagi yang kurang yang Allah berikan? Banyak nikmat. Oleh karenanya nikmat iman, nikmat yang terindah, nikmat Islam, nikmat yang terindah. Masih banyak orang nyembah sapi, masih banyak orang nyembah berhala, cantik-cantik nyembah sapi, kan kasihan. Iya. Ya, gagah-gagah nyembah berhala, kasihan. Pagi-pagi siapin makanan buat berhala, berhala yang dia yang beli berhalanya, dia taruh di rumahnya, pagi-pagi kasih sajen, ya subhanallah. Kasihan kita ngelihatnya. Ya, kasihan ya. Oleh karenanya nikmat iman kita ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita lahir dan batin, ini menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah berikan begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Tapi manusia itu zalim, sering ingkar, kafar, sering lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini perlu diingat-ingat, perlu diingat-ingat. Kemudian yang ketujuh kata Ibnu Al-Qayyim bahwa ajabuha, dan ini yang paling menarik ya, dari sebab-sebab seluruhnya, dari 10 sebab tersebut, inkisarul qalbi baina yadayhi, itu merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menangis dalam sujud, menangis dalam doa. Ini benar-benar membuat orang cepat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Benar-benar membuat orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita sedikit tentang kemarin saya pas pulang dari Aceh, kebetulan saya naik pesawat, ke sebelah saya salah seorang pejabat lah. Kemudian mulailah ngobrol. Banyak obrolan tapi saya skip aja ya. Intinya saya pada obrolan saya tanya, "Ya akhi, gimana waktu tsunami? Antum di mana?" Ustaz, tsunami luar biasa Ustaz. Jadi kalau nggak salah ibunya meninggal, bapaknya lagi nggak di situ. Kalau nggak salah adiknya juga meninggal, banyak keluarganya meninggal. Kata dia, tidak menyelamatkan saya kecuali, dia sambil cerita sambil berlinang air mata. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali apa? Sedekah. Jadi waktu hari terjadi tsunami tersebut dia bilang, saya punya kawan sakit dan rumahnya dekat pantai, dekat laut. Dan saya sudah bertekad untuk kunjungi dia. Maka saya beli oleh-oleh, saya beli buah-buahan, kemudian saya beli coklat-coklat, saya bawa untuk dia dan buat anaknya. Maka begitu saya menuju ke sana, tiba-tiba terjadi gempa. Sudah mau dekat rumahnya terjadi gempa. Tapi saya nggak anggap. Saya pun datang ke rumahnya, kemudian saya kasih oleh-oleh. Kemudian tidak berapa lama kemudian ada orang tua pakai sorban jalan di kampung berteriak, tobat pakai bahasa Aceh. Bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, tobatlah kepada Allah. Tapi saya tidak peduli, ya, orang ini ngapain, ini gempa biasa aja. Maksudnya ya jalan begitu saja. Tiba-tiba orang itu udah nggak ada lagi, nggak ada suara dia lagi. Tiba-tiba datang tsunami. Orangnya badannya agak kekar, kemudian ininya juga berkepal, ya orangnya memang kuat saya lihat juga. Maka tiba-tiba datang tsunami, maka saya terhantam, tercampur di sampah-sampah, kemudian saya terjebak di pohon kelapa. Karena saya kuat, saya manjat pohon kelapa ya. Di puncak pohon kelapa. Jadi lolos. Gelombang pertama rendah. Kemudian lewat. Dasar saya agak nakal, dalam hati saya itu ngomong, mau gempa, memang bisa sampai ke saya gitu. Saya di atas. Dia bilang gitu dalam hati dia. Dia tidak ngomong dari dalam hati aja. Tiba-tiba bunyi. Kata dia bunyi seperti bunyi kerupuk dihancurin. Kayak kerupuk. Ada bunyi gemuruh dia dengar.
Dan dia bilang dalam hati saya bilang, sampai di mana sih kamu air? Subhanallah, datang air kedua, akhirnya hantam dia. Sampai atas kelapa dia masuk. Kena dia kemudian masuk ke dalam, di bawah dasar. Saat itu dia langsung bilang, ya Allah, ampun ya Allah, ampun, ampun, ampun. Begitu dia ngomong seperti itu, mungkin dalam hatinya dia ngomong seperti itu, subhanallah maha mendengar, bahkan bukan suara lisan, suara hati pun Allah apa? Dengar. Tiba-tiba dia diangkat oleh Allah, diangkat. Dan dia bilang, ini saya selamat karena sedekah. Karena saya datang benar-benar niat mau kasih sedekah apa? Jenguk orang sakit yang kasih sedekah sama dia. Kemudian saya diangkat, tahu-tahu saya dilemparkan di atas spring bed. Spring bed besar, diterapung di atas air, saya terhantam di atas spring bed tersebut. Di ujung spring bed ada kalajengking, ada lipan, ada ular. Jadi ini spring bed, saya di ujung, kalajengking di ujung situ. Sama-sama pengertian. Jadi kalajengking di situ, ya benar kata dia, Ustadz, sudah. Ustadz belum pernah lihat, katanya. Ustadz belum pernah lihat ular ketakutan kan? Saya pernah lihat ular ketakutan. Ustadz enggak pernah lihat kalajengking ketakutan. Saya lihat kalajengking ketakutan. Mereka diam sudah pasrah. Kata dia, saya baju lepas, celana lepas, telanjang bulat. Telanjang bulat. Dibawa oleh air tersebut. Subhanallah. Dan tidak ada rasa malu sama sekali. Lihat orang tenggelam, orang mati semua. Tidak ada kepikiran masalah malu-malu, enggak ada. Akhirnya Allah bawa saya ke tepi tempat yang aman. Kemudian saya pergi, kalajengking lain juga enggak tahu bagaimana. Ya mungkin dia bingung kan lihat orang telanjang juga bingung. Saya enggak ngomong gitu, saya diam aja. Intinya subhanallah, kata dia, itulah apa namanya, Allah maha mendengar ya. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah memberi balasan di saat-saat kita lagi membutuhkan. Kalau tidak ada yang bisa menolong kita, kita terjebak dalam kesulitan, ada Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu. Ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya bilang, ya akhi, ente beruntung akhi, ente diberi pelajaran oleh Allah yang jarang orang dapatkan pelajaran seperti itu. Ya, dan itu dia ingat terus. Taib, yang ke-8, al-khalwah waqtan nuzul al-ilahi wa tilawatu kitabih. Thumma khatmu dzalika bil istighfar wa taubah. Yaitu berdua-duaan atau berkhalwah bersama Allah tatkala di sepertiga malam yang terakhir baca Al-Qur'an. Ini luar biasa, mudah membuat orang untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bayangkan, dia harus mengalahkan rasa cintanya. Dia bangun jam 3 misalnya, dia bangun setengah 4. Di puncak-puncak ngantuknya dia lawan. Maka dia masakkan dirinya, misalnya dia taruh jam waker sana di ujung biar dia berdiri. Kalau dekat dia tidur lagi. Tapi dia pergi taruh jauh sana. Bangun, kemudian dia dengan beratnya dia masuk kamar mandi, kemudian cuci muka. Ini nikmat iman karena Allah lihat hamba ini sedang mengalahkan hawa nafsunya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia bertilawah, kemudian dia baca Al-Qur'an, kemudian dalam salat. Maka ini setelah salat selesai, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Mereka bukan bangun cuma istighfar doang, tidak, tapi mereka buka dengan salat malam. Di penghujung salat mereka tidak bangga dengan salat mereka, tapi mereka tutup dengan apa? Istighfar. Ini sangat mudah untuk menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mujalasatul muhibbin as-sadiqin wal tiqati atayibi thamarati kalamihim. Berusaha bersahabat dengan orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang saleh, dan berusaha mengambil manfaat dari perkataan mereka yang penuh dengan petuah, penuh dengan pelajaran. Wala tatakallamu illa idza tarajjahat maslahatul kalam. Ya. Wa alimat atau wa alimta anna fihi mazidan lihalik wa manfaatan li ghairik. Dan janganlah engkau berbicara kecuali ada maslahatnya. Ini juga di antara membuat engkau cinta kepada Allah. Kenapa setiap kau mau berbicara kau ingat ini ada maslahatnya enggak? Allah suka enggak dengan perkataan ini? Saya ucapkan ini, Allah suka enggak? Sehingga selalu kita mikirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah suka bicara, kalau Allah enggak suka diam. Jangan suka ngomong, jangan suka komentar, setiap hari komentar, sedikit ngomong, sedikit komentar, sedikit ngomong. Nuduh ini, komentar, menganalisa.
mengevaluasi, padahal tidak disuruh menganalisa, dia analisa juga ya. Analisanya bisa salah, bisa benar. Apakah ada manfaatnya untuk dirimu dan juga manfaat untuk orang lain? Kalau ada, berbicaralah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah. Menjauhi segala sebab yang bisa menghalangi antara engkau dengan hatimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jadi orang yang cerdas, dia tahu min haitsu uti. Dia tahu dari mana dia imannya kurang. Dia tahu kapan imannya kurang dan dia jauhi sebab-sebab tersebut. Allah kasih kita ilmu, kita tahu kapan iman kita kurang. Kalau Anda tahu nonton bioskop bikin iman Anda kurang, jangan nonton bioskop. Kalau nonton bioskop lihat cewek terbuka auratnya, lihat cewek cantik. Habis lihat cewek cantik, lihat istri, innalillah. Membandingkan cewek dengan istri ya beda jauh lah. Itu artis. Ya. Istri kita artis di rumah ini. Cewek gimana? Lihat cewek terbuka auratnya, lihat bodinya, ya sudah. Iman kita langsung jebles ya. Jatuh ya. Semua hal. Kalau kita ngomongin orang, Allah beri kita sinyal. Ente habis ngomongin orang, kalau bukan karena Allah, pasti iman ente turun. Gibain orang nih, kalau karena Allah kita cari solusi, insya Allah iman terjaga. Tapi kalau kita ngomongin orang hanya sekedar memuaskan hawa nafsu, melampiaskan kejengkelan, itu pasti iman kita turun, kita rasa. Nah, seorang cerdas tahu kapan imannya naik, kapan imannya apa? Turun. Sehingga dia tahu, oh ini bisa menghalangi iman saya, bisa menjauhkan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhi. Kalau saya duduk sama orang itu, iman saya turun, jangan duduk sama dia. Karena kalau sama dia pasti ngomong macam-macam, pasti ngalor ngidul, pasti sudahlah, enggak usah ngobrol sama dia. Iman saya turun kalau ketemu dia. Ya, kalau ketemu orang lain iman kita bertambah, datang orang tersebut, kita tahu kapan iman kita bertambah. Jadi masing-masing kita sebenarnya punya ilmu. Allah kasih sinyal, kita tahu kapan iman kita naik, kapan iman kita apa? Turun. Maka segala hal yang bisa menghalangi antara hati kita dengan Allah, maka kita jauhi. Taib. Itu tadi penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib, kita lanjutkan. Dalil yang kedua dibawakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam surat At-Taubah ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Yang artinya katakanlah, jika bapak-bapakmu, bapak dan ibu maksudnya, wa abna'ukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan istri-istrimu, wa ashiratukum dan karib kerabatmu, kabilahmu, wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kau kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kau khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha rumah-rumah yang kau cintai, ya, yang kau sukai, ahabba ilaikum ternyata lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tungguhlah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih sampai Allah datangkan keputusannya. Itu ancaman dari Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 8 kecintaan manusia. Manusia kecintaannya berputar sekitar ini ya. Pertama dia cinta kepada orang tuanya. Yang kedua cinta kepada anak-anaknya. Cinta kepada kakak adiknya, saudaranya, cinta kepada istrinya, cinta kepada kerabatnya, cinta kepada hartanya yang sudah dia usahakan, dia cari setengah mati, dia cinta hartanya, dia simpan, dia cinta ATM-nya jangan sampai hilang. Kemudian dia cinta perdagangannya, sibuk dengan perdagangannya, dia lihat keuntungan, dia cinta dengan jangan sampai perdagangannya rugi, dia sayang sama perdagangannya, ini modalnya banyak, ini usahanya, dia cinta sama usahanya. Ya. Yang sudah dia geluti mungkin bertahun-tahun. Wa masakin tardawnaha dan rumah yang dia sukai, dia bangun rumah dengan mewah, dengan lapang mungkin ya. Perjuangan keringat selama 10 tahun, keringat selama 20 tahun ya. Cicil 20 tahun.
Sudah 20 tahun dia nyicil. Begitu selesai, alhamdulillah ya. Betapa cintanya dia kepada rumahnya. Ya. Inilah cinta manusia seputar itu. Ya. Kalau ternyata perkara-perkara ini, 8 perkara ini lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalan Allah, disuruh jihad, padahal terbuka pintu jihad, dia tidak mau. Apakah jihad dengan jiwa atau jihad dengan harta, ya, disuruh berdakwah dengan harta, dia tidak mau, ya, karena padahal hartanya ada, ya, karena cinta kepada hartanya tidak mau keluarkan hartanya, ya, atau karena cinta kepada anaknya akhirnya dia melanggar perintah Allah. Intinya kalau 8 perkara lebih dia cinta daripada Allah dan Rasulnya, maka dia orang fasik. Maka dia orang apa? Fasik. Karena kata Allah di akhir ayat, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allah mengancam, ya. Fatarabbasu, tunggulah keputusan Allah hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini disebut dengan perkara-perkara yang dicintai. Kalau seorang melanggarnya, bukan dikatakan cinta syirik, tapi cinta apa? Maksiat. Saya ulangi, seorang misalnya begitu sayang kepada suaminya, akhirnya suaminya bilang, kamu keluar rumah jangan pakai jilbab, dia taat sama suaminya. Berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dirayu sama anaknya, Abi, ayo dong nonton bioskop. Abi ini gimana sih, kaku banget sih. Teman-teman saya semua nonton bioskop, akhirnya nonton ikhtilat laki-laki perempuan, musik-musikan, kemudian nonton macam-macam. Dia karena sayang kepada anaknya, berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia enggak enak sama kerabatnya, ya, enggak enak. Ada acara maksiat misalnya, pertemuan, kemudian gabung laki-laki perempuan, salam-salaman. Kalau kita enggak datang enggak enak. Datang karena cinta kepada kerabatnya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya lah. Perdagangan, kalau dia tidak riba nanti dagangannya rugi, harus riba. Kalau enggak riba nanti enggak jalan usaha. Maka dia riba, ya. Tidak apa-apa, karena dia cinta kepada dagangannya. Sama, dia maksiat kepada Allah. Ini semua bukan cinta syirik, tapi cinta apa? Maksiat. Dia terjerumus dalam maksiat. Ya, cinta yang syirik tadi cinta seperti kepada Allah yang menimbulkan pengagungan, ketundukan, kehinaan, itu baru cinta yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Abu Abdurrahman Al-Khurasani dari Atha Al-Khurasani dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza tabayatum bil ainah, kalau kalian jual beli dengan sistem ainah, sistem riba, wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, yaitu sibuk dengan peternakan, wa raditum bizara, dan kalian suka dengan pertanian. Artinya dunia, sibuk dengan dunia. Wa taraktumul jihad, karena kalian sibuk dengan dunia, kalian tinggalkan jihad. Ya. Jihad dengan jiwa ataupun jihad dengan harta. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi Allah tidak melarang kalian dagang, Allah tidak melarang kalian bangun rumah, Allah tidak melarang kalian sayang sama anak, sama istri. Yang penting jangan tinggalkan kewajiban kepada Allah. Kapan seorang mendahulukan cinta kepada perkara-perkara tersebut sampai bermaksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. InsyaAllah bab ini selesai. Masih berapa hadis lagi? Masih panjang kah? Kita lanjutkan. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang dari kalian beriman. La yu'minu ahadukum, sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan kepada Rasulullah wajib didahulukan daripada kecintaan terhadap seluruh manusia, dan ini hukumnya wajib. Karena Nabi mengatakan la yu'minu, tidak beriman, dan ini adalah ibarat yang diungkapkan oleh Nabi, tidak beriman artinya kalau seorang meninggalkannya maka dia berdosa.
ternyata dia lebih cinta kepada orang tuanya daripada Nabi, dia berdosa. Dia lebih cinta kepada anaknya daripada Nabi, maka dia berdosa. Dia lebih cinta kepada dirinya daripada Nabi, maka dia berdosa. Jamaah tolong maju, merapat, karena ada jamaah yang berdiri lantai 2 dan 3. Ya. Coba maju merapat, biar yang berdiri bisa lantai 2 lantai 3 kali yang merapat. Biar yang berdiri bisa duduk ya. Kasih tempat bagi yang lain. Jadi menimbulkan rasa cinta kepada Nabi lebih daripada orang tua, daripada anak, daripada istri, daripada kawan, daripada diri sendiri, itu hukumnya wajib. Di antara hal yang mendukung akan hal ini, dalam Sahih Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, dia pernah mengungkapkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Artinya aku lebih cinta pada diriku daripada engkau ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi berkata, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum Umar, kau belum beriman. Sampai aku, yaitu Rasulullah, lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Syaratnya agar sempurna imanmu. Maka Umar berkata, "Fa innakal ana." Sekarang engkau wahai Nabi, sungguh-sungguh sekarang, wallahi demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Nabi, "Al-an ya Umar." Sekarang baru ya Umar. Olehnya para sahabat mereka cinta kepada Nabi lebih daripada diri mereka sendiri. Nyawa mereka terasa ringan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah berperang, mereka ingin meninggal di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis waktu perang Uhud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yudafihu anna fahuwa rafiqi fil jannah." Barang siapa yang mencegah mereka yang ingin menyerangku, maka dia jadi temanku di surga. Maka para sahabat berbondong-bondong untuk membela Nabi agar meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bisa jadi teman Nabi di surga dalam perang Uhud. Jadi kita harus mencintai Nabi daripada yang lain, karena cinta kepada Nabi hukumnya wajib lebih daripada diri kita. Nah, untuk bisa mencintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri, kita harus ingat hal-hal yang bisa membuat kita cinta kepada Nabi. Kata para ulama, 2, kita mengingat bagaimana indahnya akhlaknya Nabi, dan yang kedua kita mengingat bagaimana jasanya Nabi. Dengan 2 perkara ini kita akan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita renungkan akhlak Nabi, maka harus belajar tentang sirah Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana tutur kata Nabi, bagaimana sikap dia terhadap istrinya, terhadap kawan-kawannya, sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai kawan, sebagai mufti, sebagai kepala negara. Kalau kita pelajari itu semua, kita akan cinta kepada Nabi. Sosok ini sangat luar biasa. Sosok ini sangat luar biasa. Maka kita akan cinta kepada Nabi. Yang kedua, kalau ingin menjadikan diri kita sangat cinta kepada Nabi, ingat jasa Nabi. Bagaimana Nabi berjuang sallallahu alaihi wasallam sampai diusir, sampai dilempar dengan batu sampai berdarah, dihinakan, diletakkan kotoran di atas pundaknya, ya, diusir dari negerinya dengan berbagai macam. Nabi tidak pernah istirahat. Sejak Nabi Allah mengatakan kum fa anzir, bangkitlah dan beri peringatan, Nabi tidak pernah istirahat sampai meninggal dunia. Terus silih berganti. Ujian sampai meninggal dunia pun dalam kondisi sakit bekas racun. Tahun 7 Hijriah tatkala terkena racun di Khaybar. Ya. Jadi tidak pernah Nabi berhenti, tidak pernah Nabi istirahat. Jadi kita kalau ingat jasa tersebut, maka kita akan cinta kepada Nabi. Karena jasa Nabi kepada kita lebih besar daripada jasa orang tua kita kepada kita. Orang tua kita kepada kita jasanya sangat besar. Itu membuat kita lahir di atas muka bumi ini. Membuat kita bisa merasakan berbagai macam kenikmatan hidup. Tetapi jasa Nabi kepada kita, kalau kita mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati kenikmatan abadi di surga, dan kita terselamatkan dari siksaan abadi di neraka. Dan itu jasa tidak ada yang menandinginya. Karena kita tahu jasa Nabi seperti ini, maka wajib kita lebih cinta kepada Nabi daripada kepada kedua orang tua kita. Karena jasa Nabi kepada kita lebih daripada jasa orang tua kita kepada kita. Dengan mengenal Islam, kita bahagia duduk di majelis ilmu, kita hafal sebagian ayat-ayat Al-Quran, kita hafal hadis-hadis Nabi SAW, itu semua kebahagiaan.
Itu yang ngajarin siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengingat dua perkara ini, mempelajari bagaimana akhlak Nabi dan pelajari bagaimana jasa Nabi, maka kita akan lebih cinta kepada Nabi daripada segala sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya berkaitan dengan al-mahabbatu fillah di antaranya, ya. Walahuma anhu, dari Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Kata Nabi SAW, ini dari hadis Anas juga kalau tidak salah, ya. Kata Nabi SAW, 3 perkara, barang siapa yang dalam dirinya terdapat 3 perkara tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Anda ingin merasakan manisnya iman. Iman itu punya rasa yang manis. Ada kebahagiaan yang dirasakan. Makanan ada rasanya, ya, dan kelezatan berbeda-beda, ya. Makanan ada kelezatannya sendiri, ya. Kita tatkala bergaul dengan istri kita ada kelezatannya sendiri, ya. Tatkala kita bertemu dengan kawan-kawan ada kelezatan tersendiri, iman juga punya kelezatan sendiri. Seorang merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Di antaranya agar Anda bisa meraih kelezatan iman, kata Nabi SAW, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang jika terdapat pada seorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selainnya. Allah dan Rasulnya yang nomor 1, yang lainnya kalah dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini dalil bahwasanya antum jangan beribadah kepada Allah hanya sekedar takut dan berharap. Tumbuhkan satu lagi, cinta kepada Allah. Sejak sekarang kita latih. Gimana kita bisa cinta kepada Allah. Sehingga kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita maksiat, kita enggak enak. Waduh, nanti Allah enggak sayang sama saya. Allah sudah cinta sama saya pudarkan cinta Allah kepada saya. Ya, seperti itu. Jadi bukan cuma takut sama berharap, tapi ada cinta. Ya, kata orang namanya arkanul ibadat al-qalbiyah, rukun ibadah hati 3. Khauf, raja, itu ibarat 2 sayap. Sementara kepala adalah mahabbah. Ibarat burung yang terbang, 2 sayap itu sayap khauf dan sayap raja, takut dan berharap, dan yang di tengah adalah apa? Kepala adalah rasa cinta kepada Allah, itu yang menggerakkan. Karena kalau orang sudah cinta kepada Allah, maka dia akan semangat untuk beribadah. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai seorang kecuali karena Allah. Ini tadi al-mahabbatu fillah. Dia cinta seorang karena Allah, bukan karena orang tersebut tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dibenci kembali kepada neraka. Dia tidak mau lagi serempet-serempet kekufuran, tidak mau lagi serempet-serempet kesyirikan. Dan ini isyarat bahwasanya kita melatih diri kita untuk benci terhadap maksiat. Ya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah membuat kita benci kepada maksiat, kepada kekufuran, kepada kefasikan. Makanya kita berdoa, ya Allah, buatlah saya benci kepada kemaksiatan, bukan malah berlezat-lezat dengan maksiat. Ya. Kita benci, jangan sampai maksiat yang sudah kita tinggalkan kita kembali lagi. Jangan. Maka meskipun godaan menggoda untuk kembali lagi kepada maksiat, kita benci. Dan itu baru kita bisa merasakan kelezatan manisnya iman. Manisnya iman. Taib, 2 hadis lagi atau 1 hadis 1 ayat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qaal, beliau berkata, "Man ahabba fillah," barang siapa mencintai karena Allah. Wa abghadha fillah, membenci karena Allah. Wa wala fillah, berloyal karena Allah. Wa ada fillah, memusuhi karena Allah. Fa innama tunalu walayatullahi bidzalik, maka perwalian seorang menjadi wali diraih dengan hal tersebut. Anda ingin menjadi wali Allah, cinta karena Allah. Semuanya karena Allah. Anda cinta karena Allah, Anda benci karena Allah, Anda loyal karena Allah, Anda musuh juga karena Allah. Anda akan menjadi wali Allah. Walan yajida abdun ta'mal iman wa in kathrat salatuhu, dan seorang hamba tidak akan merasakan lezatnya keimanan meskipun banyak salatnya, wa saumu, meskipun banyak salatnya, meskipun banyak puasanya, hatta yakuna kadzalik, sampai dia demikian. Hanya sekedar banyak salat, hanya sekedar banyak puasa tidak menjadikan orang merasakan manisnya iman.
sampai dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berloyal karena Allah, membela karena Allah, menolong karena Allah dan memusuhi karena Allah. Kemudian kata Ibnu Abbas ya, waqad sarat amatu muakhatin nas ala amri dunya. Kata dia, dan sekarang di zaman beliau kebanyakan orang berinteraksi karena dunia. Itu zaman dia, apalagi zaman sekarang. Bukan karena Allah, tapi karena apa? Dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahli syai'an, dan ini tidak memberikan sesuatu pun kepada ahlul iman. Maka seorang harus melatih dirinya untuk mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berloyal karena Allah, bermusuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Kerabat kita dekat, tapi kalau ternyata dia musuh Allah, kita musuhi dia. Kenapa? Karena dia musuh Allah, dia benci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghina agama Islam. Maka kita bilang, enggak, saya tidak loyal sama dia. Meskipun dia kerabat terdekat. Ya, baru seorang akan merasakan manisnya iman. Dalam hadis yang lain, tadi perkataan Ibnu Abbas, dalam suatu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah", barang saya mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, benci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, tidak memberi, menahan karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia telah sempurnakan imannya. Jadi latih diri kita semuanya karena Allah. Kita ke sana karena Allah, kita ke sini karena Allah. Kita berangkat karena Allah, kita tidak berangkat karena Allah. Kita memberi karena Allah, kita tidak memberi karena Allah. Semuanya karena Allah. Anak kita nangis-nangis minta sesuatu, saya sayang sama kamu, Nak. Tapi kalau saya kasih kamu akan celaka, kamu akan maksiat, saya tahan karena Allah Subhanahu wa taala. Nangis enggak apa-apa, gratis enggak bayar. Sebagian orang enggak tega, ini anaknya dikasih, rusak. Kita ini didik anak bukan supaya dia tumbuh besar. Itu bukan yang utama bagaimana dia bisa menjadi orang yang soleh. Ya. Kalau hanya kasih makan, hewan juga bisa. Ya. Sapi kasih makan anaknya gemuk atau tidak? Gemuk. Ente sama dengan sapi kalau juga menggemukkan anak. Ya. Tapi bagaimana mendidik anak supaya bisa jadi anak yang soleh, itu yang penting. Kapan kita memberi, kapan kita menahan. Memberi karena Allah, memberi juga karena, menahan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Baru seorang akan sempurna imannya. Taib yang terakhir. Wa qala Ibnu Abbasin fi qoulihi ta'ala. Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, wa taqatta'at bihimul asbab. Qala al-mawaddah, terputuslah rasa cinta di antara mereka. Ini ayat ya. Dalam surat Al-Baqarah 166 yang di awalnya Allah mengatakan istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Yang artinya tatkala yang diikuti berlepas diri daripada yang mengikuti. Enggak ada hubungan. Kita dulu kan pengikutmu, enggak ada hubungan. Semua terputus ya. Wa taqatta'at bihimul asbab, rasa cinta terputus pada hari kiamat. Wa qala alladzina tabawu law anna lana karratan fanatabarra minhum. Kemudian kata orang yang mengikuti mengatakan, seandainya kami bisa kembali lagi di kehidupan dunia, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana sekarang mereka berlepas diri daripada kami. Ya sudah. Gimana ya? Enggak ada, kalau kita dulu di atas kemaksiatan enggak akan ada pertolongan. Rasa cinta masing-masing ingin menyelamatkan dirinya apa? Sendiri. Masing-masing ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tidak akan saling menolong, ya bahkan saling menjatuhkan kalau bisa, ya. Oleh karenanya seorang berusaha bersaudara dengan kawannya karena Allah, karena itu yang bermanfaat pada hari kiamat kelak. Adapun semua interaksi, semua relasi yang bukan dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat akan terputus, tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang tersisa hanyalah relasi karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja ya. Bab yang 30 insyaallah pada maghrib kita lanjutkan bab 31. Mau tanya jawab apa istirahat? Capek ya? Dari jam berapa kita mulai tadi? Dari 3:30, 4:30. Subhanallah, 1 jam. Hampir 5:30. Sudah 1 jam setengah, 4 jam lagi 2 jam. Tanya jawab. Jadi yang gampang-gampang aja. Ustadz, lingkungan mempengaruhi kehidupan saya. Ustadz, saya menjadi berandal
dan banyak berbuat maksiat. Dan saya mencoba merantau. Dan alhamdulillah saya sampai di Bekasi ini. Alhamdulillah bisa duduk bermajelis ilmu bersama ustadz dan jamaah lainnya. Ustadz, saya ingin berubah menjadi lebih baik. Bagaimana caranya agar dosa saya diampuni? Bagaimana caranya agar saya bisa menjadi anak soleh untuk kedua orang tua saya? Minta nasihatnya. Kalau orang sudah berniat baik, kalau dia benar-benar tulus dalam niatnya tersebut, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya harus berdoa kepada Allah agar dimudahkan jalannya. Kemudian segala komunitas, relasi yang bisa membuat kita ingat kembali dengan masa lalu, kita tinggalkan. Karena pengaruh lingkungan itu sangat besar, ya. Dan kita disuruh untuk berteman dengan orang-orang yang saleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu untuk bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan di sore hari, mereka mengharapkan wajah Allah. Antum sekarang sudah sampai di sini, ketemu dengan orang-orang yang baik insyaallah, maka cari komunitas baru. Sehingga tatkala punya komunitas baru, topik pembicaraan selalu yang baik-baik, ya. Dan yang lalu-lalu semua delete. Semua blokir, ya. Termasuk pacar lama, blokir semuanya. Ya. Karena kalau kita tidak blokir komunitas lama, kita akan terbawa lagi. Betapa banyak orang sudah bertobat dari musik kembali lagi musik. Betapa banyak orang sudah tidak joget-joget kembali lagi menjadi apa? Joget-joget. Kenapa? Komunitas. Ya, dan orang yang baru bertobat, setan akan mengintai dia supaya dia bisa kembali lagi ke masa lalunya. Maka seorang berhati-hati, ya. Seorang berhati-hati, ya. Ya, jadi saya nasihati kepada anak ini supaya untuk banyak berdoa kepada Allah, banyak menuntut ilmu, bergaul dengan orang-orang soleh dan tinggalkan komunitas yang lama. Kalau dia sering berdoa kepada Allah, insya Allah diberi jalan. Ustadz, bagaimana jika suami dilihat dari ilmu agamanya masih sangat minim? Salat di masjid jarang, ikut kajian jarang, ngaji pun jarang. Tapi perhatian sama keluarga. Suka merokok dan sekali-sekali sering berbuat maksiat, tapi ingin berpoligami. Dengan alasan ikut Rasul. Sebenarnya itu nafsu atau cinta ya Ustadz? Allah alam, tanyakan sama dirinya. Ini ada permintaan. Lau samaht yumkinuka an tadhkur al-asbab al-jaliba li mahabbatillah sabiqa bil ikhtisar. Syukran ya Ustaz bil Arabiyah. Suruh jawab pakai bahasa Arab. Nanti ketemu saya. Ta'al wa indi ba'dal dars insyaallah taala. Ustadz, bagaimana masih banyak orang muslim yang senang mendatangi candi-candi sekedar untuk selfie? Apakah yang termasuk kesyirikan? Ini bukan kesyirikan, tetapi jangan apa kita meramaikan tempat ibadat yang di situ banyak berhala. Seakan-akan kita ridho dengan apa? Berhala-berhala tersebut. Tatkala kita ke situ, kita selfie-selfie, pelukan sama patung, ya seakan-akan kita ridho dengan apa? Dengan hal tersebut. Tidak. Kalau kita ke sana ada penelitian, ada maslahat tertentu, enggak ada masalah. Tapi buat selfie-selfie aja, buat jalan-jalan buat apa? Sama kita jalan-jalan ke tempat pelacuran misalnya, boleh atau tidak? Kan enggak bagus seperti seakan-akan kita membenarkan hal tersebut, mendukung hal tersebut. Ya kita bilang masing-masing mereka punya ibadah, kita enggak usah ikut-ikutan. Enggak usah ikut-ikutan. Ya, ngapain kita selfie-selfie di tempat ibadah orang lain? Masing-masing punya kegiatan. Kita enggak mengganggu, kita tidak diganggu. Bagaimana dengan orang-orang mencintai Habib dengan berlebihan? Pernah membaca status, seandainya mencintaimu Habib itu dosa,
saya tidak akan bertobat dari dosa tersebut. Ya. Ini enggak perlu beginilah. Habib juga manusia, mereka punya kelebihan keturunan Rasulullah SAW, tapi mereka tidak maksum. Ada Habib yang bertakwa, ada Habib yang super soleh, ada Habib yang pelaku maksiat. Ada Habib pelaku kesyirikan, Habib Syiah. Gimana kita mencintai orang syirik? Kalau Habib tersebut, Syiah, coba. Membela kesyirikan. Kita cintai orang musyrik? Enggak. Ini pernyataan batil. Ya. Enggak boleh, enggak usah. Tidak, Nabi tidak suka dengan gulu, berlebih-lebihan. Hukum berhutang karena ingin mudik agar orang tua bahagia. Karena keterbatasan ekonomi. Ya kasih tahu sama yang kita pinjam uang, kita bilang kita mau mudik ya. Kalau dia ridho, ya apa-apa. Kalau dia ridho dan kita berusaha untuk membayar di kemudian hari, ya tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Ustadz, di kampus ana ini banyak wanita yang membuka aurat. Kadang ana berhasil menundukkan pandangan. Kadang pula ana gagal. Akhirnya ana terjerumus dalam maksiat. Bagaimana ya Ustadz? Ya. Tundukkan pandangan terus. Terus mau gimana? Bagaimana hukum menandai kuburan dengan kasih keramik pada kepalanya saja dan sebenarnya dikasih rumput? Kalau bisa dikasih batu aja cukup ya. Karena keramik terkadang butuh, kalau sekedar batu mungkin tidak apa. Tapi kalau sampai di semen, di keramik itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kalau sekedar kasih batu disusun supaya orang tahu ini ada isinya kuburan, tidak serobot misalnya, tidak apa-apa. Kalau memang terpaksa demikian. Tidak harus dengan di semen karena Nabi melarang an yujassas. Di semen enggak boleh. Tolong nasihatnya Ustadz, ana ingin nikah bulan Syawal insyaallah tapi belum cinta banget sama calon ana. Masyaallah. Berdoa kepada Allah agar antum mencintainya. Kalau antum sudah tahu dia akhlaknya baik, tinggal mencintai. Antum sudah ada cinta, tinggal belum cinta banget ya. Antum berdoa kepada Allah agar dianugerahkan cinta kepada wanita yang solehah. Buat dia supaya soleh. Agar Allah menjadikan dia wanita yang solehah. Dikarenakan masalah pekerjaan yang berat, bolehkah melakukan puasa Syawal di hari Sabtu dan hari Minggu? Boleh, enggak ada masalah. Karena itu hari libur. Enggak ada masalah. Tapi demikian saja, insyaallah kita lanjutkan ba'da salatul maghrib biidznillah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.